Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, shalom Kak Maria. Saya Kak. Iya, adik-adik, hari ini kan bukan hari Minggu. Ada apa ya Kak Maria ya? Hari Kamis ya Kak? Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kita memperingati hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makanya hari merah ya Kak ya. Nah, Kak, adik-adik sekarang sudah siap kan adik-adik untuk beribadah? pasti sudah siap. Iya. Tapi jangan lupa kakak-kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk mengisi presensi ya. Jangan sampai terlewatkan. Linknya bisa adik-adik lihat di bawah ini, atau adik-adik juga bisa langsung klik link yang tersedia di description box ya. Adik, tadi sudah diingatkan sama Kak Maria, jangan lupa ya absennya ya. Nah sekarang semuanya adik-adik siap-siap saat teduh. Saat teduh, Ya mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semua berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan. Mars PA. gereja yang melayani. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam dirinya. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih-benih dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus rawat sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita, tapi semuanya sudah siapkan untuk doa pembukaan adik-adik? Ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin kami, sehingga kami bisa bersatu berkumpul untuk beribadah dan bersyukur atas hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami semuanya dan pimpin kami dengan
Roh Kudus-Mu sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukannya dan kami perlakukan dalam sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, ini ada gerakannya, adik-adik coba ikutin ya. Ya Kak. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan kesaksian pujian dari adik Joy, sektor Haleluya. Tapi sebelumnya adik-adik silakan duduk kembali. Iya, dengarkan ya adik-adik ya. Silakan Kak Joy. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuki hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita mau membaca Mazmur yang kali ini terambil dari Mazmur 47 ayat 6 sampai 8.
dan akan dibacakan oleh Adik Olive Sektor Hosiana. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 47 ayat 6-8 yang menyatakan Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Sekian, terima kasih. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyi dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, kali ini spesial karena yang melayani pada pemberita firman kita kali ini adalah Ibu Pendeta Lucy Toisuta Pelina. Iya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah dihimpunkan dalam sukacita bersama pada saat ini. Kita sudah mengungkapkan pujian dan juga bacaan Alkitab untuk apa yang mau kita hayati bersama. Dan untuk itu mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami di hari Tuhan yang indah ini, ketika kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami untuk kami menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekalian dan semua kami para pelayan Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami. Roh Kudus membimbing kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sedia mendengarkannya, dan berkati hamba yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Adik-adik persiapkan pembacaan Alkitab dari kitab Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang mengatakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai ke 14. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembali mereka yang memberitahukannya kepada teman
teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercaya dan kedengkilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka akan terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, dan semua kakak-kakak layan serta para orang tua yang mungkin saat ini bisa mendampingi anak-anak kekasih. Kita sudah mengikuti pembacaan kita pada saat ini dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan dalam sukacita kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalamnya bagaimana Yesus yang mati namun bangkit, dan Yesus yang naik ke sorga, dilantik menjadi raja. Raja di atas segala raja. Dan kita melihat bahwa 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, dikisahkan dalam pembacaan kita ini, dia menampakkan diri berkali-kali kepada orang-orang di sekitarnya, kepada murid-murid yang ada. Dan coba kita lihat bersama ya bagaimana respon dari orang-orang yang melihat tentang kisah Yesus, bahkan juga yang mendengar tentang kisah Yesus, kebangkitan Yesus. Tentu kebangkitan Yesus ini merupakan satu peristiwa yang pasti sangat viral pada saat itu. Ya, tetapi bagaimana dengan respon yang ada? Nah, sesuai dengan pembacaan kita di sini, ternyata berita atau peristiwa yang begitu viral, yang begitu menghebohkan, tidak semua ditanggapi dengan baik. Ya. Jadi bagaimana mereka, ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Nah, adik-adik sudah baca tadi ya, dan kita ikuti bersama pembacaan. Jadi tidak semua menjadi percaya dengan peristiwa yang sekalipun begitu menghebohkan. Dan dikatakan di sini ada yang tidak percaya. Karena apa? Karena ya bagi mereka menantikan Yesus
seorang Mesias yang akan memberikan kebebasan, kelepasan kepada mereka dari belenggu penjajahan yang ada. Tapi Yesus disebut sebagai Mesias. Oh, tunggu dulu. Dia sendiri menderita, dia sendiri mati. Masakan mau percaya kepada Yesus yang menderita ini? Sementara yang diyakini bahwa Mesias itu akan datang melepaskan mereka dari belenggu penjajah, yang pada saat itu penjajahan Romawi. Nah, Yesus sendiri tidak mampu melepaskan dirinya yang ketika dia disalib. Bagaimana mau percaya kepada Yesus? Nah, di sini perbedaan pemahaman yang ada. Ya, Yesus yang dimaksud sebagai Mesias, dia akan melepaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, inilah kabar sukacita yang ada. Dia sudah bangkit dan beberapa kali menampakkan diri dan kembali disampaikan kepada murid-murid yang ada. Kemudian kalau kita lihat ayat 14 dikatakan akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid-murid Yesus tanpa Yudas, ya, karena Yudas sudah mati, dia bunuh diri. Dan di sini dikatakan ya, dengan demikian akhirnya Yesus meneruskan apa yang menjadi amanat. Dan untuk itu kita bisa melihat amanat yang diberikan Yesus. Pada ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan, ya, sesuai tema kita, percayalah dan beritakanlah. Jadi ya, bagaimana mau beritakan kalau kita sendiri tidak percaya? Jadi ini amanat yang Tuhan Yesus berikan. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat. Dia berikan perintah ini kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan percayakan ini kepada murid-murid. Dan adik-adik, anak-anak kekasih, bagaimana Tuhan memberikan perintah ini untuk menjadi saksi. Dan menjadi saksi ini memang tidak mudah. Belum tentu orang jadi percaya. Ya, kita lihat pada waktu saja, ya, sudah begitu egonya, tidak semua menjadi percaya. Kemudian ketika diberitakan untuk meneruskan ini, bahwa harus dilakukan. Dan kemudian dikatakan bahwa ada tanda-tanda yang menyertai, ada kemampuan yang Tuhan berikan. Dan tanda-tanda ini tanda otoritas Kristus di tengah memberitakan kebenaran Injil. Bahwa Tuhan kasih kemampuan, pertolongan Tuhan akan diberikan. Dan setelah itu pada ayat 19 dikatakan Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, terangkatlah dia ke sorga. Ya, hanya satu ayat ini yang menceritakan tentang Yesus terangkat ke sorga dan dia dimuliakan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Pada ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi Tuhan sudah kembali kepada kemuliaan. Itu yang kita ingat rayakan bersama. Kembali kepada kemuliaannya, dia sebagai Raja dan memerintah atas kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita pahami dari kisah ini? Pertama, ya, kita tentunya sangat bersyukur atas penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita syukuri.
Tuhan menyelamatkan kita dari yang berdosa, tetapi dosanya diangkat, Tuhan menebus, Tuhan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan punya panggilan kepada kita. Ya, jadi ketika tema kita bicara percayalah dan beritakanlah, maka panggilan hidup yang baru untuk memberitakan jalan keselamatan yang dari Tuhan. Dan apa yang harus kita sampaikan, bagaimana perkataan kita dan bagaimana perbuatan kita, itu harus seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, oleh karena itu, adik-adik, anak-anak kekasih, kita bisa melihat di sini tentang panggilan hidup yang baru, kemudian membawa sukacita, dan bagaimana yang ketiga, naik ke sorga. Tuhan sediakan tempat bagi kita. Ya. Jadi dia pergi dan dia akan datang kembali. Itu seperti yang kita baca dalam kitab Injil Yohanes 14, ya. Kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, coba adik-adik di rumah siapkan pembacaan Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya. Apa yang Yesus tekankan kepada murid-murid pada waktu itu, ya. Saya bacakan di sini, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Dan itu janji Tuhan. Jadi kita patut syukuri, dia kembali ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali. Inilah sukacita kita bersama atas apa yang Tuhan sudah buat dan apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jelas bahwa tujuannya pasti, ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, memerintah di sorga dan di bumi, dan memberikan kepastian bahwa kita akan diselamatkan. Jadi inilah yang harus kita beritakan, kita percaya dan kita teruskan itu dalam kehidupan kita. Jadi mari jadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan jangan meragukan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sudah pelihara kita, Tuhan Yesus sudah berkati kita, dan Tuhan Yesus yang tetap mengasihi kita sampai pada saat ini, dia yang akan menyelamatkan kita. Yesus bangkit menyatakan dia adalah Allah yang hidup dan yang memerintah kehidupan kita. Dan Allah beri kesempatan kepada kita, dan mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Ya, adik-adik, anak-anak kekasih, dalam pergaulan sehari-hari, ya, dalam hubungan dengan teman-teman sekolah, teman-teman bermain, bahkan juga dalam kehadiran di tengah keluarga, berikan kesaksian yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang mau memuliakan Tuhan, dan Tuhan pakai kita dalam perjalanan kehidupan seterusnya. Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga, dia yang akan datang kembali untuk menyambut setiap kita, dan biarlah pada waktu kedatangan Kristus kembali, kita adalah milik Tuhan yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati semua kita dengan kasih setianya yang ajaib. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada ibadah hari ini seperti ini, ya.
adik-adik, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 16 Mei 2021 di grup kelas masing-masing ya, dengan format nama, terus sektornya, dan info lebih lanjut hubungi Kak Ivana untuk kelas Batita dan TK, Kak Diva untuk kelas AK, dan Kak Dumas untuk kelas AT. Semangat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 110 yang berjudul Berkereta Awan Putih. Bait 1 sampai 3 ya adik-adik ya. Yuk, semua memuji Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap saat. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita ambil sikap berdoa. Semua adik-adik persiapkan diri, dan kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah dilantik menjadi Raja, dan Engkau yang memerintah atas sorga dan bumi ini. Kepada Tuhan kami mengucap syukur jikalau bersama dengan anak-anak-Mu, kami para pelayan Tuhan, kami para kakak layan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan untuk bersama mengingat rayakan peristiwa Tuhan dimuliakan. Bahwa Engkau telah duduk dalam pangkuan Allah Bapa di sorga, dan Engkau yang bertahta di sorga, Engkau yang akan menaungi kami, memerintah atas kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kami mandat bahwa kami harus percaya kepada apa yang menjadi karya keselamatan Tuhan, dan kami harus meneruskan akan kebenaran firman Tuhan dalam tanda kesaksian kami sebagai milik Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar sungguh boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan Engkau telah naik ke sorga dan memerintah atas kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami, Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu, agar kami dapat memuliakan Tuhan dengan percaya sepenuhnya. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, pakai kami untuk kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami. Sekalipun kami masih kecil, sekalipun sangat terbatas, kami terus dapat meneruskan apa yang menjadi karya agung Yesus, bahwa Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah berkati kami,
dan Tuhan Yesus yang hidup akan terus menyertai kami. Itu kami saksikan dalam kehidupan kami bahwa kami percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dan Tuhan arahkan kami anak-anak-Mu untuk sungguh terus percaya kepada Tuhan. Sehingga kami rindu untuk tetap bersekutu baik pada ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan juga kami mau menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan bagi kami dengan perkataan kami, perbuatan kami yang tetap memuliakan Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, agar perkataan kami adalah perkataan yang baik dan selalu memuliakan Tuhan. Kami mohon ampun jika banyak perkataan-perkataan yang sia-sia, kami tidak melakukan yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan sehingga perkataan kami yang keluar dari mulut kami adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan dan bukan perkataan makian dan juga kata-kata yang kasar baik kepada teman-teman kami, kepada kakak atau adik kami, bahkan kepada orang tua kami, juga para guru. Tuhan, tolong kami. Begitupun perbuatan hidup kami. Kami lakukan sesuatu yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, berkati setiap kehadiran kami. Pendidikan yang kami tekuni Tuhan juga berkati di saat-saat kami mengakhiri tahun ajaran yang ada dan memasuki tahun ajaran yang baru, sekalipun masih sangat terbatas, tapi kami serahkan kepada Tuhan. Berkati para guru dengan pengabdian dan pengajaran yang mereka boleh lakukan. Berkati juga para kakak layan dalam pelayanan selama ini yang dengan penuh kasih, dengan penuh setia menjumpai kami sekalipun terpisah dan lewat media digital ini. Tuhan berkati untuk terus kakak-kakak pelayan melaksanakan tugas dengan baik karena pertolongan Tuhan. Orang tua kekasih kami tetap serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bahkan kehidupan kami seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Teman-teman kami, bahkan orang-orang sekitar kami yang mengalami musibah, Tuhan juga lihat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan juga membuat mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan apapun masalah yang diperhadapkan, Tuhan pertolongan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di perjalanan hidup kami seterusnya dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Ini doa kami, ini penyerahan diri kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai dasar, persembahan kita pada kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 122, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulus.
saatnya kita akan berdoa. Tapi sebelumnya adik-adik berdiri ya. Ya. Sudah siap? Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kami sukacita pada hari ini. Tuhan Yesus, sebagai bentuk rasa syukur kami, terimalah persembahan kami, agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan dan makin lebar dan luas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Nah, adik-adik ingat ya, kita harus menjadi terang di dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus membawa berita kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh berhimpun bersama dalam sukacita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kami ini dapat kami teruskan dengan tanggung jawab kami untuk mewartakan kebenaran Injil Allah melalui perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam perjalanan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lucia Toisuta P5 atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Adriel dan Kak Sisil yang sudah mengiringi ibadah kita hari ini. Juga terima kasih kepada Adik Olive yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih juga kepada Adik Joy yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih kepada Adik Johanna dan Acila yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang hebat, yang ganteng, yang cantik, yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik ingat pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 16 Mei 2021 di grup kelas masing-masing dengan format nama _sektor. Info lebih lanjut hubungi Kak Ivana di kelas Balita dan TK, Kak Diva di kelas kecil, dan Kak Dumas di kelas tanggung. Terima kasih Kak Maria.
jangan lupa ya Kak ya. Ya. Nah, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di ibadah